Halo semuanya, selamat sore, selamat datang di YouTube channel Keluarga Batak di Jerman. Hari ini aku pengen banget ngobrol-ngobrol sama kalian semua, membahas tentang sebuah tema yang sedang ramai sekali dibicarakan oleh semua orang, mau di TikTok, mau di Instagram, mau di YouTube, pokoknya semuanya. Itu rame banget sampai kadang aku jadi males buka sosmed. Oke, tema yang akan kita bahas kali ini adalah tentang harta warisan. Ya, sebenarnya pembahasan tentang harta warisan itu mungkin karena kebetulan si FA ini seorang selebritis ya, makanya ramai sekali. Tapi sebenarnya di dunia nyata, di dunia realita, di dunia masyarakat umum pada umumnya itu seringkali orang sampai bunuh-bunuhan, orang pokoknya ya nggak kenal lah yang namanya istilah saudara, dan itu semua karena harta warisan. Tuh. Untungnya aku pada saat sudah ditinggalkan sama orang tuaku, aku sebagai yatim piatu di usia 17 tahun, aku nggak mau cari tahu dan nggak mau tahu juga tentang apa saja peninggalan kedua orang tuaku. Yang peninggalan dari kakek nenek lah segala macam, itu aku juga tidak mau mencari tahu. Bahkan ada orang-orang yang berhutang sama mamaku padahal ada bukunya, aku juga tidak mau nagih. Aku nggak mau cari tahu tentang uang-uang segala macam, bahkan uang tentang sumbangan pada saat orang tuaku meninggal, mamaku meninggal pada saat aku 17, bapakku meninggal pada saat umur 13. Dan pada saat mamaku meninggal di usia 17, aku usia 17, uang sumbangan itu aku nggak pernah mau tahu berapa sebenarnya detail jumlahnya. Aku nggak mau tahu itu kepake buat apa aja uangnya, bodoh amat. Karena aku nggak mau mikirin sesuatu hal yang bukan hasil keringat aku sendiri. Makanya ketika aku ngeliat ada orang-orang yang getol banget pengen menguasai harta warisan, karena sebenarnya berita tentang perebutan harta warisan tuh banyak banget, bukan cuman kasus di F aja, tapi ada banyak sekali orang-orang yang berebut harta warisan, dan itu bener-bener bikin aku tuh miris gitu loh. Kayaknya orang-orang yang suka berebut harta warisan itu adalah orang-orang yang malas untuk bekerja, tidak mau bekerja, tidak mau capek, tidak mau mikir, maunya begini aja. Nah, itulah kalau orang yang terbiasa begini, terbiasa minta dikasihani, terbiasa maunya enaknya aja, itu ya gitu hidupnya. Lebih suka dikasihanin sama orang, lebih suka dikasih tapi nggak mau ngasih gitu loh. Dan jujur ya, aku dari kasus si FA ini dan bercermin juga dengan apa yang pernah aku alamin di masa lalu. Aku memang ingin menambahkan poin pada perjanjian pernikahan bahwa suatu saat nanti kalau suamiku dan aku meninggal, itu apa yang kita miliki, apapun itu semuanya langsung jatuh ke anak kita berdua gitu. Tidak boleh pihak manapun, siapapun itu, mau pihak dari keluarganya Stefan, dari keluarga aku, tidak boleh ada yang ikut campur, tidak boleh ada yang berisik, tidak boleh ada yang minta-minta apa yang sudah kita tinggalkan nanti untuk anak-anak kita gitu. Karena aku gimana ya, sebenarnya juga nggak pantas sih dipublikasikan di depan wartawan tentang minta harta warisan segala macam. Aku rasa itu nggak etis banget ya ditonton sama banyak orang. Dan aku juga nggak ngertinya ya, itu wartawan kenapa nanyanya tuh sampai hal-hal yang buat menurut aku ya itu tuh terlalu sensitif untuk dibahas gitu loh. Padahal itu, masalah hal tersebut sebenarnya kan bisa dibicarakan baik-baik, bisa dibicarakan dengan kepala dingin, bisa dibicarakan dengan kekeluargaan, tidak harus berkuar-kuar di
depan kamera gitu loh. Kalau berbicara tentang harta warisan ya, jujur aku itu paling jijik, paling geli, paling pokoknya menghindar, menjauh dari orang-orang yang otaknya itu mikirin harta warisan, apalagi yang dipikirinnya adalah harta warisan orang lain yang bukan haknya, yang bukan miliknya, yang bukan yang bukan sepantasnya jatuh kepada dia. Itu aku paling geli gitu sama orang-orang yang kayak gitu. Karena aku pernah soalnya kenal sama orang yang dia dan keluarganya itu mikirin harta warisan orang lain yang notabene mereka sebenarnya nggak ada hak untuk menerima hal tersebut, tapi itu yang bikin aku ilfeel, bikin mati rasa, bikin pengen menjauh. Nggak deh kayaknya orang kayak gitu, karena nggak pas, nggak gimana ya, nggak sepemikiran dengan aku, yang dimana aku sendiri, aku aja nggak mau mikirin apa aja sih peninggalan dari orang tuaku. Yang aku tahu ya, yang nyata di depan aku ya rumah yang di Jakarta itu makanya dari dulu dan sampai sekarang aku nggak pernah yang namanya minta jatah, minta sertifikat rumah segala macam. Tidak pernah. Justru yang ada dulu pada saat aku masih bekerja di Jakarta, itu yang ada setiap bulan aku berusaha untuk nabung bagaimana caranya rumah peninggalan orang tua itu bisa dirawat, bisa dijaga sebaik mungkin gitu. Jadi buat orang-orang di luar sana yang gila harta warisan, wake up, bangun, kerja, cari duit ya. Jangan hidup tuh cuman ngandelin harta warisan. Kalau menurut aku ya, kalau orang yang waras, kalau orang yang punya pemikiran dewasa, kalau orang yang punya pemikiran maju, itu dia akan lebih bangga, dia akan lebih merasa terhormat ketika dia memiliki aset, memiliki sesuatu lah ya, itu atas nama dia dengan hasil jerih payahnya dia, bukan hasil minta harta warisan ya. Ngeri deh dunia ini zaman sekarang ya. Yang jelas uang itu tidak mengenal yang namanya saudara. Uang tidak mengenal yang namanya saudara. Jujur aku menjauh dari orang-orang yang di kepalanya itu udah mendarah daging. Begini, always begini. Mendarah dagingnya tuh udah begini terus gitu loh. Aku paling gak suka. Karena lebih baik tangan begini dibandingkan tangan begini. Lebih baik kita memberi dibandingkan kita minta-minta, apalagi sampai minta-minta harta warisan, berantem gara-gara harta warisan. Come on, wake up. Seharusnya orang-orang yang gila harta warisan ini adalah orang-orang yang harusnya tuh malu ya. Harusnya malu sama orang-orang yang punya kebutuhan khusus, yang dimana mungkin mereka nggak punya tangan, mereka nggak punya kaki, atau mereka nggak bisa melihat, tapi mereka bisa menghasilkan uang gitu loh. Mereka bisa menghasilkan sesuatu, mereka bisa membeli sesuatu, mereka bisa makan dengan hasil jerih payah mereka sendiri gitu loh. Harusnya orang-orang yang gila harta warisan itu berkaca dengan mereka gitu loh, malu sama mereka. Ini baru kejadian di tahun ini. Mertuaku meninggal, mertuaku yang laki-laki, dan beliau itu meninggalkan harta warisan untuk ketiga anaknya. Sudah dibagi rata untuk ketiga anaknya. Kalian tahu apa yang dilakukan sama suamiku? Dia tidak mau menerima uang tersebut sama sekali. Dia justru membagi apa yang dia dapatkan dari bokapnya itu ke kakaknya dan ke adiknya. Karena dia ngerasa dia nggak pantas untuk menerima uang tersebut gitu. Makanya dia berikan ke kakaknya dan ke adiknya. Tapi sama kakak dan adiknya dibalikin lagi ke suamiku. Itu yang bikin aku, jujur ya, aku speechless. Aku kayak
thank you Tuhan Yesus, aku dikasih sama Tuhan keluarga suami yang benar-benar mereka tuh nggak materialistis gitu loh. Mereka nggak gila harta warisan. Justru mereka membantu satu sama lain. Gitu. Dan akhirnya kita sepakat apa yang sudah diberikan dari almarhum mertuaku kita pakai untuk program bayi tabung kita yang kedua. Gitu. Jadi kalau misalkan ditanya biayanya dari mana, ya itu adalah peninggalan dari mertua. Dan aku belum bisa kasih tahu jawabannya, hasilnya. Soon kita akan kasih tahu jawabannya, hasilnya seperti apa dari program bayi tabung kita. Tapi yang jelas di dalam program bayi tabung yang kedua ini kita semua bekerja sama. Kita semua saling support. Dari aku dan suamiku pastinya, lalu kakak iparku, adik iparku, mertuaku, mama mertua, dan pastinya juga dari papa mertua. Karena dari awal program yang pertama itu kita bilang sama papa bahwa kita mau program yang kedua, karena pada saat beliau meninggal, sesaat sebelum beliau meninggal itu kita udah tahu hasil program bayi tabung yang kita yang pertama itu gagal. Jadi kita langsung ngomong sama papa bahwa kita akan melakukan program bayi tabung yang kedua di tahun yang sama gitu. Dan kita menganggapnya bahwa itulah peran serta dari papa mertua. Jadi kita tidak mengambil 1 rupiah pun dari uang tersebut, dari dari peninggalan papa mertua untuk kepentingan kita, tidak, tapi benar ini untuk kepentingan cucunya papa gitu. Oke. Jadi saya doakan buat orang-orang yang masih gila harta warisan segera bertobat, kerja ya, wake up, kerja. Aku aja walaupun di rumah, aku gimana caranya aku berusaha untuk bisa tetap menghasilkan uang walaupun gak banyak, jauh gajiku, uangku itu jauh dari suamiku, tapi setidaknya aku berusaha minimal ada lah penghasilan sedikit supaya bisa tetap beli sesuatu dengan hasil jerih payahku. Dan ya aku jadi aku emang orangnya yang bukan materialistis. Ini gue puji diri gue sendiri, tapi memang kenyataannya I'm not gitu loh. Aku bukan cewek yang materialistis, makanya aku bisa menerima suamiku apa adanya. Dia bukan direktur, dia bukan manajer, dia hanya karyawan biasa. Karena aku mau memang kita membangun rumah tangga itu berdua, hasil berdua, dan kerja sama kita berdua. Dan ya, aku nggak peduli latar belakang kamu seperti apa, gaji kamu seperti apa, kamu punya rumah atau enggak. Waktu itu dia juga belum punya mobil segala macem. Dan ya Tuhan kasih. Karena saya yakin percaya kalau kita ikhlas menjalankan sesuatu, kalau kita tulus menjalankan sesuatu, Tuhan akan kasih lebih dan lebih dari apa yang kita pikirkan. Gitu. Rebutan harta warisan, berantem gara-gara uang, itu yang ada nanti takutnya rezekinya selesai. Serius gitu. Yakin percaya aja ketika kita ikhlas menjalani hidup, apapun yang Tuhan kasih, syukurin aja gitu loh. Jangan kita jadi orang yang gila gara-gara uang. Jangan kita jadi bunuh-bunuhan sama orang gara-gara uang. Come on, lu mati gak bawa duit, men. Oke deh. Thank you for watching. Jangan lupa di like, comment, subscribe, dan share YouTube channel Keluarga Batak di Jerman. Bless you. Tuhan berkati semuanya. Mwah.